Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Nanang di sini, tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke cuy, di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config Hypercolor. Di sini saya akan review menggunakan HP Poco X3 NFC, dan kalian wajib simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstra confignya. Dan seperti biasa, sebelum saya mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan confignya. Ini ditujukan untuk pemula saja ya cuy. Oke baiklah, sebelum kita ke tutorialnya, jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, let's go. Oke cuy, seperti biasa langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus cek terlebih dahulu apakah HP yang kalian gunakan itu sudah aktif kamera 2 API-nya atau belum. Cara ceknya, kalian bisa gunakan aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Play Store. Oke, langsung saja di sini kita buka aplikasinya dan langsung saja di sini kalian klik start, maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya. Nah, jika hasilnya centang hijau semua seperti ini, berarti kamera 2 API di HP kalian itu sudah aktif dan HP kalian itu sudah support untuk diinstal aplikasi Gcam. Namun apabila di antara yang hijau ini salah satunya ada yang silang merah, berarti kamera 2 API di HP kalian itu belum aktif dan HP kalian itu belum bisa untuk diinstal aplikasi Gcam. Kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya. Baiklah, jika HP kalian itu sudah aktif kamera 2 API-nya seperti ini, langkah selanjutnya kalian tinggal download saja aplikasi Gcam dan config-nya di deskripsi video ini. Nanti kalian akan diarahkan ke link aplikasi Gcam-nya, tinggal kalian download dan langsung saja kalian install. Jika sudah selesai kalian install aplikasi Gcam-nya, langkah selanjutnya kalian tinggal buka aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi. Oke, kita buka ini di aplikasi Gcam LMC-nya. Dan di sini langsung saja kalian masuk ke menu settingan terlebih dahulu dengan cara kalian tekan tanda panah yang ada di kiri atas ini, lalu tekan more setting. Oke, setelah itu tekan config setting, lalu pilih save setting. Dan buat saja di sini bacaannya bebas. Oke, seperti ini. Ini bertujuan untuk memunculkan folder config dari Gcam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian. Di folder itulah nantinya kalian akan menaruh file config tersebut. Baiklah, jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini, langsung saja kalian tekan yes. Setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam-nya dan kalian masuk ke aplikasi CR-Shipper untuk mengekstrak config-nya. Untuk mengekstrak config-nya kalian wajib menggunakan aplikasi CR-Shipper ya cuy. Jangan menggunakan file manager bawaan HP kalian, nanti akan gagal saat pengekstrakan config-nya. Oke, langsung saja di sini kita ekstrak config-nya, kita tekan lalu pilih ekstrak di sini, lalu tinggal kalian masukkan saja password-nya. Untuk password-nya sendiri nanti akan muncul di sudut kiri bawah video ditandai dengan bunyi bell, akan muncul di pertengahan atau akhir video. Maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan skip-skip. Oke baiklah, jika kalian sudah memasukkan password config-nya seperti ini, langkah selanjutnya kalian tinggal tekan OK untuk mengekstraknya. Nah, maka file config sudah berhasil terekstrak, yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi dua config dengan format yang berbeda-beda, yaitu untuk yang pertama format JPG dan yang kedua format YUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan HP kalian. Jika hardware support level di HP kalian itu level 3 yang tercentang hijau, maka kalian pakai format yang YUP. Namun apabila full yang tercentang hijau, maka kalian pakai format yang JPG. Untuk cara ceknya, kalian bisa gunakan aplikasi kamera 2 Proof yang seperti ini. Kalian bisa download di Play Store, tidak sampai 2 MB ya cuy. Oke, langsung saja kita buka seperti ini. Dan maka akan terdetek otomatis di hardware support level di HP saya itu level 3. Yang ini ya cuy, level 3 tercentang hijau. Jika full yang tercentang hijau, maka format JPG yang harus kalian pakai. Oke, kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi CR-Shipper untuk memindahkan file config-nya.
Untuk memindahkan kedua file config ini sekaligus, kalian tinggal tap saja satu persatu seperti ini, lalu tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini, lalu tekan potong. Setelah itu kalian tekan yang atas ini, lalu pilih memori perangkat, lalu kalian tinggal cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya, kalian masuk ke dalam folder LMC 8.4 ini. Setelah itu kalian bisa paste config-nya di dalam folder ini. Nah, jika sudah, kalian bisa masuk kembali ke aplikasi Gcam LMC-nya untuk memasang config-nya. Dan untuk memasang config-nya sangat gampang sekali, kalian tinggal tap saja 2 kali di bagian yang hitam ini ya cuy, seperti ini. Nah, maka file config sudah berhasil muncul. Dan langsung saja kalian pasang config-nya dengan format yang sesuai di HP kalian masing-masing. Karena level kamera 2 API di HP saya itu level 3, jadi saya pakai format yang YUP. Dan langsung saja di sini kita tekan import. Oke, baiklah, config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review. Let's go. Baiklah, sekarang kita main di mode kamera terlebih dahulu dan ini dia rinciannya. Untuk HDR disempurnakan, langsung saja kita coba di objek seperti ini. Oke, nice, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasil config Hypercolor by Teknogadget Official di mode kamera. Wow, ini benar-benar luar biasa untuk HDR-nya ya cuy. Di dalam ruangan seperti ini detail foto yang ditangkap benar-benar maksimal banget. Dan untuk exposure-nya pun tidak berantakan, rapi dan smooth. Gambarnya tajam dan jernih. Dan untuk saturasinya di sini tidak terlalu berlebihan atau tidak over ya cuy. Jadi masih bisa dikatakan normal. Oke, sekarang kita coba di objek selanjutnya cuy. Let's go. Oke, untuk objek kedua kita main foto random saja ya, seperti ini. Kita shoot di objek meja dan bangku. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke cuy, proses selesai dan kita lihat hasilnya. Nah, untuk bagian warna hijau kalian bisa lihat di sini tidak over saturasi ya cuy. Jadi warnanya itu sedikit ngangkat namun tidak terlalu berlebihan. Untuk detail fotonya benar-benar tajam dan HDR-nya benar-benar kerasa banget di sini. Dan untuk cahaya lampu di sini sangat mantap, tidak terlalu nge-flare atau tidak over shadow. Jadi config ini sangat cocok di segala kondisi karena hasilnya tidak cerah dan tidak gelap juga. Oke, sekarang kita coba di mode potretnya cuy. Langsung saja ini dia rinciannya. Kita coba di objek human seperti ini. Baik, kita fokuskan dan kita shoot. Oke, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke cuy, proses selesai dan ini dia hasilnya cuy. Bener-bener fokusnya itu ngebaca dengan baik ya cuy. Hanya fokus di objek humannya saja atau model seperti ini ya cuy. Jadi untuk detailnya itu bener-bener dapet banget. Dan untuk skin kulit manusianya di sini sangat aman banget ya cuy. Jadi tidak merah dan tidak pucat juga. Bener-bener stabil seperti keadaan aslinya. Oke, sekarang kita coba di objek seperti ini dengan angle yang berbeda namun objek yang sama. Langsung saja kita fokuskan dan kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke cuy, proses selesai dan ini dia hasilnya. Nah, masih konsisten untuk bokehnya ya cuy. Bener-bener rapi dan smooth. Detail fotonya mantap, tajam, dan untuk saturasinya tidak lebay juga. Apalagi kontras atau exposure-nya di sini sangat stabil banget. Oke, tidak perlu menunggu lama, langsung saja di sini kita coba di kamera ultrawide-nya cuy. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di kamera ultrawide dan langsung saja kita coba di mode potretnya cuy. Dengan angle seperti ini bisa kalian lihat previewnya sudah melebar ya. Dan kita lihat hasilnya apakah bokeh. Oke, kita lihat. Dan ini dia hasil mode potret di kamera ultrawide atau lensa 0,5 nya cuy. Bener-bener fokusnya itu konsisten seperti di main kameranya ya cuy. Bokehnya itu rapi dan detail fotonya itu mantap sekali. Gambarnya jernih, HDR-nya tidak lebay dan tidak terlalu cerah-cerah juga di sini cuy. Jadi benar-benar stabil untuk hasil gambarnya yang dihasilkan di kamera ultrawide-nya ini. Oke, sekarang kita coba di mode kameranya cuy. Oke, dengan preview seperti ini sudah melebar, langsung saja kita shoot. Nice, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses sangat cepat dan ini dia hasilnya cuy. Finally, ini dia hasil dari config Hypercolor by Teknogadget Official
di mode kamera di lensa 0,5 atau lensa ultrawide nya cuy. Bener-bener keren banget, detailnya itu bener-bener terasa tajam banget di sini, HDR-nya apalagi, dan untuk exposure-nya sangat pas banget ya cuy. Jadi di sini tidak terlalu cerah dan tidak terlalu gelap juga, bener-bener pas kalau saya bilang. Oke, sekarang kita coba di outdoor ya cuy, langsung saja. Oke, sekarang kita sudah berada di outdoor dan ini dia rinciannya masih sama. Langsung saja kita shoot di objek seperti ini. Oke, nice, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke cuy, proses selesai dan ini dia hasil akhir di config hypercolor di outdoor atau luar ruangan seperti ini. Dan inilah dia hasilnya cuy, bener-bener terlihat sangat jernih dan detailnya ini bener-bener kerasa banget. Dan walaupun di sini cukup banyak cahaya lampu, namun tidak terjadi over exposure. Oke, baiklah cuy, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Gcam LMC 8.4 untuk config hypercolor. Buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa kalian subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.